Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatus Soliha dengan NIM 2110104505228 dari kelas 07 TPLE 005. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan perencanaan bisnis ayam petelur yang saya beri nama Egg Heaven. Untuk yang pertama, latar belakangnya yaitu perlu kita ketahui di Indonesia ini merupakan negara yang agraris, kemudian potensi ayam petelurnya besar, dan untuk permasalahannya itu metode konvensional, harga pakan, dan juga pemasaran. Di sini saya memberikan solusi yaitu peternakan dengan teknologi IoT atau Internet of Things, ERP, kemudian digital marketing. Diversifikasi produknya itu pupuk organik, pengiriman instan, dan sebagainya. Untuk tujuan usaha ini adalah efisiensi dengan IoT, kemudian produk berkualitas dan juga higienis, olah limbah menjadi pupuk organik, adopsi teknologi dan pemasaran digital, kemudian model bisnis ramah lingkungan dan juga terintegrasi. Untuk gambaran usahanya sendiri yaitu peternakan ayam petelur semi intensif sekitar 1000 ekor ayam yang menghasilkan 90 sampai 1000 butir perharinya. Untuk teknologinya, kenapa saya memilih teknologi sistem IoT ini? Karena tentu saja kita mengikuti zaman yang ada. Dengan sistem IoT ini dapat peternakan ini bisa lebih efisiensi tentunya. Kemudian untuk teknologinya itu terdapat sensor suhu dan ERP manajemennya. Untuk produknya sendiri tentu saja ada telur segarnya, ayam afkir atau ayam petelurnya, kemudian pupuk organik. Dan kemudian untuk pemasarannya sendiri kita bisa melalui online dan juga offline. Untuk online bisa menggunakan Gojek atau Grab, itu terdapat fitur-fitur untuk belanja kebutuhan sembako. Kemudian untuk offline-nya sendiri kita bisa ke warung-warung. Nah, kemudian untuk analisa pasar dan segmennya, pasar yang luas dan stabil itu kita bisa menjangkau untuk rumah tangga, kuliner, dan juga pertanian. Untuk telurnya sendiri kita bisa supply ke rumah tangga ataupun kuliner. Kemudian untuk pertanian, untuk pupuknya sendiri kita akan supply ke bidang pertanian. Kemudian untuk segmennya itu warung sembako, kemudian usaha catering ataupun restoran, masyarakat umum, petani, dan juga konsumen digital. Di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Di sini ada key partnersnya, pemilik warung sembako, pemilik usaha kuliner atau catering, pemilik minimarket, penjual pakan dan juga bibit ayam. Kemudian ada pembeli ayam, telur, ada pembeli kotoran ayamnya sendiri. Kemudian untuk marketplace kita menggunakan Shopee dan juga Tokopedia. Untuk mitra logistik kita bisa menggunakan Gojek dan juga Grab. Untuk key activitiesnya pembuatan kandang dan perawatan ayam berbasis IoT sendiri. Kemudian ada kontrol kualitas telur dan juga ayam, dan pemasaran digital, media sosial, website dan juga iklan online. Kemudian ada distribusi online dan offline juga. Dan yang terakhir manajemen stok dengan sistem ERP. Kemudian untuk key research-nya ada lahan peternakan dan kandang ayamnya sendiri, kemudian teknologi IoT untuk pemantauan kandang, ada website dan aplikasi bisnisnya, dan terakhir kemitraan layanan pengiriman. Untuk value propositions itu ada telur dan ayam berkualitas dengan harga bersaing, kemudian pemesanan mudah via online, pengiriman cepat dan juga terpercaya, produk tambahan seperti pupuk organik, kemudian yang terakhir transportasi produksi dengan sertifikasi. Untuk customer relationship-nya
kita melalui promosi dan juga diskon digital, bisa grup WA, Telegram, ataupun media-media sosial yang lain. Kemudian untuk iklan kita bisa menggunakan Facebook, dan untuk konten edukatifnya kita bisa menggunakan video yang kita bisa menggunakan aplikasinya TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk channelnya sendiri kita ada toko sembako, minimarket, restoran. Kemudian untuk sosial medianya kita menggunakan Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk marketplace, online, dan website bisnis misalnya seperti Shopee. Kemudian untuk layanan pengiriman instannya sendiri bisa menggunakan GoMart atau GrabFresh. Kemudian untuk customer segmennya pengusaha kuliner seperti restoran dan juga catering, kemudian pemilik warung atau minimarket, masyarakat umum, petani dan juga produsen pupuk, dan terakhir pelanggan marketplace. Untuk cost strukturnya kita untuk pembuatan kandang, pembelian bibit, kemudian untuk pakan, vitamin, vaksin ayam, kemudian untuk promosi digital dan iklan berlayar, dan untuk sistem IoT dan biaya operasionalnya. Untuk revenue streamnya itu kita ada penjualan telur ayam secara offline dan online, kemudian ada penjualan kotoran ayamnya sebagai pupuk, dan kemitraan dengan restoran atau catering, dan yang terakhir paket pre-order atau langganan bulanan. Strategi pasar dan potensi. Untuk strategi pasarnya sendiri kita strateginya kemitraan distribusi itu warung sembako, catering, restoran, dan petani lokal. Kemudian untuk pemasaran digitalnya bisa promosi via Instagram, TikTok, Google Ads, dan marketplace yang lainnya. Untuk langganan atau loyalitas kita bisa menggunakan promo-promo atau paket telur mingguan atau bulanan, sistem referral, diskon untuk pelanggan tetap. Dan yang terakhir testimoni dan edukasi, konten kandang bersih, kemudian manfaat telur sehat, dan ulasan pelanggan. Di sini untuk potensi pasarnya sendiri, tren makanan sehat, peluang produk telur organik dan bebas antibiotik. Kemudian untuk konsumen digital, akses pembelian cepat melalui GoSend atau Grab atau marketplace yang lain. Kemudian diverifikasi produk, pupuk organik dan ayamnya sendiri sebagai produk tambahan. Dan segmen industrinya kebutuhan telur dari UMKM kuliner dan catering skala kecil. Dan yang terakhir, kebutuhan konsumen, harga terjangkau, kualitas segar, dan kemudahan pemesanan online jadi kunci utama. Dan transportasi produk dan pengiriman cepat menambah kepercayaan pelanggan. Untuk analisa keuangannya sendiri, yaitu cost structure-nya, kita membutuhkan analisa rincinya seperti untuk produksi dan operasional sekitar 3 juta sampai 4 jutaan, kemudian untuk pemasaran dan promosi sekitar 1 juta sampai 2 juta, SDM atau untuk karyawan 2 juta sampai 2.800.000, kemudian untuk pemantauan IoT dan teknologinya sekitar 300 sampai 600, dan biaya lain-lain, biaya tidak terduga 300 sampai 600, dan total estimasi biaya bulanan sekitar 6.750.000 sampai 10.700.000. Untuk analisa biaya rincinya itu terdapat biaya pembelian ayam dan juga kandang, itu merupakan investasi awal. Pembuatan kandang sekitar untuk 1.000 ekor ayam sekitar 10 sampai 15 juta. Kemudian untuk renovasi dan juga perawatan sekitar 500 sampai 1 juta. Kemudian untuk ayamnya sendiri itu sekitar 6 juta sampai 8 juta, untuk pemeliharaan sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Nah, kemudian untuk biaya yang lainnya seperti biaya pemasaran itu totalnya sekitar 1 juta sampai 2 juta, untuk biaya SDM sekitar 2 juta sampai 2.800.000. Ini rinciannya. Biaya teknologi dan pemantauan IoT-nya sekitar 300 sampai 600. Kemudian untuk biaya lain-lain
dan biaya tidak terduga sekitar 300 sampai 600. Dan di sini untuk revenue streamnya itu ada penjualan telur, kemudian ada penjualan kotoran ayam dan penjualan ayamnya sendiri. Dari penjualan telur itu total pendapatan kisaran 5.400.000 sampai 6 juta rupiah. Kemudian untuk penjualan kotoran ayam sekitar 500 sampai 750. Kemudian untuk penjualan ayamnya sendiri estimasi pendapatan kira-kira pendapatannya 75.000 sampai 100.000. Kemudian total estimasi pendapatan bulanan sekitar 5.975.000 sampai dengan 6.850. Nah, di sini untuk keuntungan bersihnya atau laba kotornya skenario minimumnya itu rugi sekitar 4.725.000 dan untung 100.000. Skenario moderatnya rugi 1.500.000. Kemudian untuk ROI-nya laba bersih dibagi total biaya dikali 100% dengan minimum ROI minus 44,16%, kemudian maksimum ROI-nya sekitar 1,48% dan moderat ROI-nya minus 18,75%. Dan untuk interpretasi ROI-nya, ROI negatif berarti biaya lebih besar dari pemasukan, usaha sedang merugi. Kemudian ROI positif sangat kecil, 1,48%, usaha belum efisien. Kemudian ROI idealnya untuk UMKM seharusnya minimal 10-20% per bulan. Untuk BEP-nya untuk BEP-nya BEP minimum sekitar 6.750 dan maksimumnya 10.700.000. Jadi kesimpulan dari revenue streamnya ini dan BEP dengan kapasitas produksi saat ini 2.700 sampai 3.000 butir per bulan, pendapatan belum bisa menutup biaya total. BEP belum tercapai karena margin masih kecil dan biaya operasional cukup tinggi. Dan solusi agar untung ini kita menaikkan produksi hingga 4.000 butir per bulan, menurunkan biaya promosi atau SDM dengan sistem efisiensi. Kemudian untuk tambah segmen produk lain, misalnya telur organik premium dan atau sistem langganan, kemudian memperluas pasar seperti hotel, catering besar atau e-commerce. Kemudian untuk strategi peningkatan yaitu menambahkan produksi, efisiensi operasional, pemasaran digital, diverifikasi produk, dan juga perluasan pasar, dan yang terakhir branding dan nilai tambah. Oke, untuk penutup, usaha Egg Heaven ini menawarkan solusi peternakan modern berbasis IoT dan pemasaran digital. Fokus utama tidak hanya untuk keuntungan, tapi juga keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan UMKM. Kemudian tantangan awal seperti biaya operasional tinggi dan kapasitas produksi terbatas akan diatasi dengan strategi peningkatan yang terukur. Kemudian menggunakan pendekatan data driven dan diversifikasi produk seperti telur, pupuk, dan ayam untuk meningkatkan efisiensi profitabilitas. Kemudian usaha ini dirancang sebagai model bisnis agrikultur masa depan yang adaptif, transparan, dan ramah lingkungan. Kemudian proposal ini menjadi langkah awal untuk membangun peternakan yang berdaya saing tinggi di era industri 4.0. Kemudian dukungan dari mitra, investor, dan komunitas sangat diharapkan demi mewujudkan visi besar ini. Dan yang terakhir, Egg Heaven ini bukan sekedar usaha telur, tapi komitmen membangun masa depan peternakan cerdas yang berkelanjutan. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.